Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita kembali dapat menyaksikan pernyataan dari Bu Widya ya, dan juga ada pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok juga ya. Oke, langsung saja seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Pak, efek dari yang namanya vaksin COVID-19 lalu banyak sekali. Ya, jangankan booming di negerimu sendiri ini, Cipto Mangunkusumo itu kemoterapinya sampai membludak. Sampai membludak. Tuh, di negara lain, negara Taiwan itu banyak sekarang ini. Ya, rakyatmu menderita di sana di negara lain, ya. Masuk rumah sakit. Paham sampai di sini? Cobalah menteri-menterimu, Pak. Kamu suntik dulu vaksin TBC ya. Terutama ya presidennya. Itu lebih utama di garda terdepan. Jangan lupa pendukung-pendukungmu itu disuntikkan dulu. Orang-orang yang pertama. Jangan kamu jadikan tikus rakyat Indonesia untuk bahan percobaan kalian. Ya demi uang. Demi uang. Kalian menjual nyawa rakyatmu. Demi uang. Kalian investasi kalian ya, demi investasi kalian mendapatkan uang, kamu jual, kamu praktekkan, disuntikkan ke rakyat-rakyatmu. Tanggung jawab kalian juga nggak ada. Setelah rakyat-rakyatmu menderita efek dari vaksin yang namanya COVID-19, kalian tidak pernah tengok perwakilan dari dinas kesehatan pun nggak ada. Salam waras ya. Bagi yang waras, tolong dong tolak yang namanya vaksin yang namanya TBC. Suntikkanlah itu ke presiden, ke wakil presiden, ke keluarganya wakil presiden. Suntikkanlah ke menteri-menterinya itu. Jangan disuntikkan ke rakyat-rakyatnya. Salam waras. Kudu diapain nih pemerintah nih sekarang ini? Rakyat Indonesia dibuat bahan percobaan kayak binatang, tikus, najis, tralala. Ijazah Jokowi ini asli. Come on. Yang percaya ijazah Jokowi asli, pasti orang on. Salam Pancasila. Sebenarnya ijazah Jokowi ini asli apa palsu sih? Masih simpang siur. Walaupun Bareskrim sudah mengumumkan hasil laboratorium forensik menyatakan bahwa itu identik. Ya, identik itu bukan asli. Ya. Jadi identik itu Bareskrim meneliti ijazah yang dikirimkan oleh Jokowi ke Bareskrim dicocokkan atau diidentikan dengan ijazah orang lain yang seangkatan sama Jokowi. Begitu. Mengenai asli atau tidak, ya masih simpang siur. Jadi kalau mau ada pernyataan yang paling benar ijazah Jokowi asli atau palsu, itu sebetulnya yang memutuskan adalah Mahkamah Agung. Ya, kenapa? Karena untuk hal sengketa surat menyurat, keaslian surat dan lain-lain itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Ya, keputusan Mahkamah Agung itu final. Saudara, pernyataan dari Bu Widya dan juga beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang hal yang sangat seru juga, saudara-saudara. Di mana Pak Jokowi menanggapi pernyataan dari Rosuryo yang ancam melaporkan penyidik Bareskrim ya. Dan Pak Jokowi mengatakan UGM KPU Bareskrim enggak dipercaya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya menanggapi pernyataan Rosuryo yang menyatakan akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu miliknya. Menurut Jokowi, jika Roy sampai melaporkan penyidik Bareskrim, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik.
di mana Pak Jokowi mengatakan itu pada Rabu 28 Mei 2025, saudara-saudara, UGM tidak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya, KPU tidak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Nah, diberitakan kan sebelumnya, saudara-saudara, itu pakar telematika si Roy Suryo ya, mengaku kecewa dengan penyelidikan Bareskrim atas aduan keaslian ijazah Jokowi, saudara-saudara. Ia menilai penyelidikan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Ini prosesnya sembunyi-sembunyi, harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan, kemudian undang pakar-pakar, biar semua terbuka. Kata Roy, itu dalam acara One Point ya, saudara-saudara, pada Jumat 23 Mei 2025. Nah, lalu Roy juga menyebutkan dokumen ijazah yang ditampilkan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan karena terlihat tidak otentik. Kemarin yang ditampilkan digital juga, fotokopi lagi, di-scan, terus yang diterlipat lagi. Jadi, yang sudah jelek banget, kata Roy ya. Selain mempertanyakan lembaran scan ijazah, Roy juga mengkritik foto dokumen asli yang diserahkan ke polisi dalam map hitam oleh adik ipar Jokowi yang bernama Wahyudi Adrianto. Ia mencatat perbedaan pada logo Universitas Gadjah Mada atau UGM yang tampak lebih mencolok dengan warna lebih kuning. Di mana menurut Roy, yang membuat publik bertanya-tanya adalah alasan ijazah itu segera dikembalikan oleh penyidik hanya beberapa hari setelah diterima. Jangan baru-baru dikembaliin dong ijazahnya, pegang dulu, tunjukkan, wartawan boleh motret, wah terbukalah, kata Roy. Roy juga meragukan keaslian 3 dokumen pembanding yang dijadikan referensi saudara-saudara oleh penyidik karena identitas pemiliknya tidak diungkap, di mana 3 orang pemilik ijazah itu kita tahu apa identitasnya, itu bisa juga gerombolannya, itu bisa saja cetak baru juga, kata si Roy. Oke, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya dan juga salah satu netizen yang saya kutip dari akun sosial media TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Jokowi menanggapi pernyataan Roy Suryo yang mengancam melaporkan penyidik Bareskrim. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.